Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini temanya pemetakan ayat. Ana waktunya sedikit ya. Ana minta antum cepat ya, antum cepat. Ustaz, ini enggak jalan. Kita akan belajar pemetaan ayat. Maksud pemetaan mengelompokkan ayat sesuai tema. Next, Ustaz. Apa maksud pemetaan? Wah. Apa maksud pemetaan? Mengelompokkan sesuai tema. Mengelompokkan apa? Ayat. Sesuai apa? Tema. Baik, syukran. Baik. Kembali, Anda belum jelasin. Tujuan pemetaan ayat mempermudah memahami ayat, memperkaya hikmah atau pelajaran dari ayat. Next set. Ya, apa? Silakan kelompok sana. Apa tujuan dari pemetaan ayat? Ayo, satu aja, mempermudah. Dah, satu lagi. Memperkaya hikmah dan pelajaran dari ayat. Kita petakan supaya lebih banyak pelajaran dan hikmahnya dan lebih mudah mempelajarinya. Lanjut, Zat. Cepat, Zat, dibalik, susah ini. Back, mundur. Sekarang langkahnya. Ada 3, berarti 3 kelompok, satu kelompok satu. Yang pertama, memahami ayat atau surat menyeluruh. Pahami dengan baik secara menyeluruh. Jangan ditulis. Diterima. Anggap aja antum umat yang tidak bisa baca tulis. Hanya umat yang bisa menyimak dan menghafal. Ya kan sahabat kan gak baca tulis. Sedikit yang baca tulis. Yang pertama antum pahami ayatnya, suratnya ya dengan baik dulu. Misalnya Al-Fatihah pahami dengan baik. Setelah antum paham, silakan kalau belum bisa metain, silakan lihat pemetaan dalam kitab tafsir atau terjemah Depak. Ternyata nggak ada, pemetaan nggak ada. Baru antum bisa coba petakan sendiri. Poin ketiga antum petakan sesuai tema. Semakin kecil pemetaan, semakin dalam pembahasan. Baik, lewat. Bagaimana langkah kita untuk memetakan ayat? Kelompok berapa ini? Nur. Al-Burhan, silakan kelompok Burhan. Pertama, sebelum dipetakan, diapakan dulu ayat atau surat? Dipahami dulu surat atau ayatnya keseluruhan. Dah, kedua, habis itu boleh lihat kemana? Buku tafsir atau terjemah kemenak. Suka ada pemetaan di situ. Ketahuan ntar. Yang ketiga, yes, silakan petakan. Gampang ya. Nah, yang dipetakan itu bisa 2. Bisa ayat, bisa. Lanjut, Ustaz. Ayo, yang dipetakan apa? Ini apa ini? Namanya? An-Nur, Al-Bayan. 2 yang dipetakan yaitu ayat dan surat. Langsung praktek. Masuk, Zat. Pemetaan surat Al-Fatihah. Baca dulu surat Al-Fatihah. Sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bagi 4. Satu kelompok 1. Ad-Duha, Al-Huda. Kita peta, kita kelompokkan. Di surat Al-Fatihah ada membicarakan tentang zat Allah. Ayat berapa sampai ayat berapa? Silakan. 1 sampai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Allahumma arham. Halas? Sahih. Ada ayat tentang ibadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ayat berapa? Baca. Diisi nggak bisa ya? Sahih, barakallahu fiik. Ada ayat isinya tentang mohon petunjuk di atas jalan lurus. Silakan. Ayat berapa? Ada yang terakhir. Siapa yang bisa? Kelompok mana? Penjelasan jalan yang lurus. Burhan. Baca. Amin. Selesai pemetaan ayatnya. Berarti kita petakan sesuai dengan ayat. Sesuai dengan minum dulu. Atau enggak boleh minum sama Ustaz Amin. Minum. Buahnya bagiin dulu buahnya ini. Nanti aneh paling banyak hisapnya ada buahnya. Bos. Satu orang satu, Ustaz. Kalau udah bagi ke yang lain. Bagi. Apa-apa. Halal. Gak boleh habis di situ ya, harus bagi. Walaupun satu butir kurma. Apa tuh? Anggur satu-satu. Sampai mana, Ustaz? Selesai pemetaan surat. Silakan semua kelompok 3 menit. Ustaz tolong bantu anak 3 menit. Petakan surat dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ad-Duha sampai An-Nas. Satu kelompok. Antum berapa orang? 6. Satu kelompok minimal 2 surat. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Antum surat apa? Ad-Duha Asyarah. Antum? At-Tin, Al-Alaq. Kelompok 3 mana? Di sana ya, maaf. Sana. At-Tin, Al-Alaq. Al-Qadar. Udah. At-Tin, Al-Alaq 2. Al-Qadar, Al-Bayyinah. Wah, susah. Habis Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Adiyat. Az-Zalzalah, Al-Adiyat. Ini Al-Qari'ah, At-Takatsur. Ini setelah ini udah Al-Qari'ah, At-Takatsur udah. Ini Al-Qari'ah, At-Takatsur naik ke atas. Al-Humazah, Al-Muzalah, Al-Fil. Sahih? Ya, 2. Silakan. Paham ya? Satu kelompok 2 surat. Assalamualaikum. Intahal waqt. Habis waktu. Sudah? Antum surat Ad-Duha. Ad-Duha ya? Ad-Duha. Bismillah. Ad-Duha. Sumpah. Ayat berapa? 1, 2. Janji Allah kepada Nabi. Sampai janji Allah kepada Nabi. La. Aywah, sampai walal khairul laka minal ula. Nikmat Allah kepada sebentar. Ulang. Semuanya cukup. Kita mulai dari Ad-Duha. Cepat ya. Semua lihat Ad-Duha. Enggak semuanya lihat Ad-Duha. Yang sudah dikerjakan tetap ditanya, tapi sekarang semua buka Ad-Duha. Ad-Duha. Pertama, tentang sumpah. Ayat berapa? Kedua, tentang janji Allah kepada Nabi. Ayat berapa? 3 sampai 5. Terus ya sampai situ ya. Sampai wala saufa yu'tika rabbuka. Terus nikmat Allah kepada Nabi masa lalu.
Berapa? 6 sampai 8. 6 sampai 8 itu adalah kenikmatan Allah kepada Nabi masa lalu. Kemudian perintah Allah kepada Nabi. Cara Nabi bersyukur yaitu sampai terakhir. Oke, Asy-Syarah. Syukran. Mumtaz, barakallahu fiik. Surat Asy-Syarah, buka Asy-Syarah. Asy-Syarah sudah? Al-Insyirah. Enggak udah. Semuanya buka Asy-Syarah, semua buka Asy-Syarah. Tentang nikmat Allah kepada Nabi. Alam Nashrah. Nikmat Allah kepada Nabi berapa? 1 sampai 4. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Janji Allah kepada Nabi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Perintah lagi. Fa idza faragta fansab, ayat terakhir 2. Wa ila rabbika farghab. Dah? Baik, coba tadi udah syarah, antum apa? Coba atin itu antum bagi berapa? Sumpah. Berapa ayat? 1 sampai 3. Isi sumpah tentang penciptaan manusia 4. Tentang penciptaan manusia sampai antum bagi berapa itu? Bagi 2, bagi 3. 2 doang. 1 sumpah, yang kedua isi sumpah. Ya udah boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu dibagi 2, sumpah 3, terus isi sumpah. Ya, bisa juga dibagi 3. Sumpah kemudian tentang penciptaan manusia sampai siapa yang merugi, siapa yang tidak merugi. Kemudian terakhir tentang hari akhir dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ini apa tadi? Surat apa? Waduh, susah dong. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutam. Oke. Ancaman bagi orang yang melakukan humazah. Ayat berapa? 1 sampai terus. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunba. Oke, dah. Ancaman di dunia, ancaman di akhirat. Kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah. Dah, berarti ancaman di dunia dan di akhirat. Baik. Ini apa ini? Surat apa? Gampang Al-Qadar. Ayat ada 2. Baik, 1 tentang tentang turunnya Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus kemuliaan Lailatul Qadar. Oh ya, Mumtaz. Sampai akhir ya. Oke, Mumtaz. Al-Bainah susah. Siapa yang bisa Al-Bainah hebat? Ya, Al-Bainah hebat. 1 sampai 5. Kemudian nantilah, nggak ada waktu. Ayo, silakan. Az-Zalzalah. Ayo. Kejadian hari kiamat dari ayat Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbara. Terus? Oke, sampai terus habis itu? Gak apa-apa, mau bagi 2 juga gak apa-apa. Bagi berapa? Bagi 2, oke. Bagi 3 boleh, bagi 2 apa? Bagi 2. Yang kejadian dan pembalasan. Coba, yang kejadian ayat berapa, pembalasan ayat berapa? Terus kejadian hari kiamat, kebangkitan, kejadiannya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha. Dah, itu tentang kejadiannya. Tentang balasannya, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dah, bagi 2, enggak apa-apa. Ini surat apa? Al-Qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Terus ayo coba bagi berapa? 4. Bagus. Misalnya apa? 1 hari kiamat 1 sampai 5. Terus baik. Terus betul, Masya Allah, Mumtaz.
Detail, bagus. Detail sampai 5, bagus. Yang nomor 1 sampai 5 bisa dibagi lagi. 1 sampai 5 dibagi lagi tentang pertanyaan dan jawabannya. Ya, terus jawabannya. Mumtaz, Masya Allah. Udah semua? Udah selesai. Sekarang pemetaan surat. Bisa metain? Kalau tidak bisa memetakan, tanya guru. Tapi secara umum memetakan itu tidak susah, mudah. Sekarang kita petakan, namanya ini ayat. Ini ayat berapa? Surat apa? Yuk kita petain. Dibagi 2 saja di sini, yaitu yang pertama Bismillah, yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Petakan surat Al-Fatihah ayat kedua. Sebentar. Sat, tadi kan mau dibagiin per ayat, Sat. Sebentar. Gini. Setiap orang ambil ayat. Segera, sekelompok, anak ayat 1 dan ambil. Misal, kelompok ini ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman ada 7. Berebutan antum mau ambil ayat berapa? Langsung. Silakan, sekelompok. Al-Fatihah dibagi sekelompok. Dah. Ini ketuanya siapa? Anda kasih waktu 1 menit. Silakan bagi. Maaf wakat. 15 menit lagi ya? Oh nanti. Tadabbur itu ya. Tafsir. Sudah setiap kelompok? Langsung dipetakan. Sudah? Ustaz Agus, tolong. Tadi kan sudah pilih ya, siapa yang ayat 2, siapa yang ayat 3, siapa yang 4. Tolong itu diingat-ingat karena kan sampai nanti kita tafsir. Sampai besok. Tadabbur sampai tafsirnya. Jadi Iya. semua orang tetap dengan ayat itu. Ya, betul. Ya, siapa ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Kalau misalnya sampai 7, kalau cuma satu kelompoknya sampai ayat 6 enggak apa-apa. Intinya satu orang pastikan dari sekarang sampai besok satu ayat itu. Oke. Ustaz Agus, tolong cepet Sat. Antum dua kelompok itu satu-satu tanya apa petanya. Antum ini Sat. Ini 2 Sat. Hah? Ya makanya. Ayo, ayat 2 apa? Ayat 2 apa? 2. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, sahih. Ayat 3, ayat 3. 3 ini. Bagaimana metakannya? Ar-Rahman dan Ar-Rahim selesai. Ini metakannya? Dua kata, pecah. Dari Arabnya, jangan artinya. Oke, Malik Yaumiddin. Oke, Malik Yaumiddin. Mana? Iyyaka na'bud dan iyyaka nasta'in. Ini? Ya udah. Saya minta petunjuk. Satu lagi jalan yang lurus. Ya. Baik. 1 2. Yang 2 dibagi lagi. Walad? Ya, 3 bagi 3. Alas. Oh ini belum. Ayo. Ayat 1, ayat 2. Ya. Dah. Ayat 3, ayat 2. Ayat 3. 3. Ini. Dah. Dan. Dah. Ini ayat 2, 3. Ya, 6. Ya, ini. Dibagi 3. Dan? Ya, baik. Syukran. Intahal waqt. Baik. Habis waktu. Cukup. Sudah selesai. Ayat. Sudah saat? Ini kenapa cuma berempat? Belum datang ya? Iya. Pesawatnya delay. Alhamdulillah ala kulli hal.
Alhamdulillah ala kulli. Alhamdulillah. Semua benar. Ayat 1. Ayat 2. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ayat 3. Ar-Rahman. Ayat 4. Malik Yaumiddin. Ayat 5. Bud Yanastain. Ayat 6. Ihdina. Terus 7 ada 3. Ayat 7 ada 3. Lina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, selesai materi pemetaan. Itu dipetakan sebelum membahas tadabbur dan tafsir. Itu jauh lebih efektif. Oke? Oh, istirahat. Anda waktunya tinggal dikit lagi nih. Berapa menit lagi? Ayo kita. Oh, udah habis waktu Anda. Baik. Kita masuk tamhid. Tamhid. Materi tamhid. Sekarang masuk T1. T1 namanya apa? Tamhid. Di teori itu dijelaskan bahwa tamhid itu adalah pendahuluan yang menarik. Jadi antum bikin pendahuluan menarik dengan cara bertanya. Oke. Ana akan praktekkan. Ana ayat 1. Antum tadi ayat 2 sampai ana akan tamhid. Tamhid itu bisa tamhid ilmiah, bisa tamhid sederhana. Bisa tamhid ilmiah, bisa tamhid yang umum. Ana pakai tamhid ilmiah dulu, ya. Ana mau tamhid surat yang akan Anda bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, segala perkara tidak akan bermanfaat atau akan sia-sia kecuali membaca diawali dengan bismillah. Nah, ini namanya tamhid ilmi. Ini yang tahu orang yang guru-guru aja. Kalau anak-anak ntar nggak ngerti dia. Tadi bilang baca auzubillah. Baik, sekarang anak tamhid dengan tamhid yang gampang. Baik, apa ayat pertama dalam surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Dah, itu gampang. Dah ya, tamhid itu adalah seperti itu. Sekarang setiap kelompok ayatnya yang tadi bikin tamhid, anak kasih 1 menit. Ayat antum ayat berapa tadi? 21. Dah, bikin tamhid umum. Tamhid umum. Satu aja. 1 ayat, 1 tamhid. Kalau 2 silakan. Silakan. Antum ayat berapa? 7. Ya udah bikin tamhid. Yang kalau tamhid itu pertanyaan, kalau dijawab mengarah ke ayat itu. Mengarah ke ayat itu. Yang jawabannya kurang lebih ke situ. Antum ayat berapa? Bantuin Sat. Malik Yaumiddin. Kira-kira apa? Siapa penguasa hari kiamat? Boleh. Oke. Allah. Betul. Antum apa ayat? Apa? Kira-kira? Mumtaz. Oke. Ayat berapa? Ayat 7. Kira-kira apa? Kalau kita bersyukur membaca apa? Oke, Mumtaz. Yang tadi ayat 4 ya? Ya, pertanyaannya apa? Kepada siapa kita menyembah? Mumtaz. 5. Ayat 4 apa, Bu? Kira-kira? Kepada siapa kita menyembah dan kerajaan itu adalah milik Allah. Tadi lu pertanyaan, bukan jawaban. Siapakah yang memiliki dunia ini? Allah. Allah. Kak. Siapa yang memberi petunjuk? Boleh. Udah gitu. Boleh. Atau doa apa yang ada dalam surah Al-Fatihah? Boleh. Iya, bro. Boleh. Apa? Jika kita mendapat nikmat dari Allah, maka kita Gampang tuh ayat 2. Oke, semua sudah? Sudah? Udah belum, Sat? Udah? Ayat berapa? Ayat 7, coba ayat 7. Siapa yang mau coba ayat 7? Ayat 7, coba. Tamhidnya. Apa bahasa Indonesia? Di mana jalan yang lurus itu? Jalan tol. Jawabannya apa? Jawabannya yang mudah dijawab. Jalan yang lurus itu jalan yang telah diberikan kepada orang. Pertanyaan, jangan dijawab. Pertanyaan, antum bikin pertanyaan. Siapa yang bisa bikin pertanyaan ayat 7? Ayat 7 coba. Apa itu jalan yang lurus? Boleh, apa itu jalan yang lurus? Itu gampang. Ayat 7. Ya. Ayat 7.
Bikin pertanyaan aja. Ayat 7 apa artinya ayat 7? Tadi kan apa? Kalau Anda di mana? Iya, jawabannya apa? Kalau antum di mana, jawabannya susah. Kalau apa itu yang lurus? Gampang, Islam. Jalan Islam. Ya, misalnya gitu. Misal gitu. Kalau di mana jawabannya? Yang gampang jawabannya. Atau di ayat di Al-Fatihah jalan lurus ayat berapa gitu juga bisa. Ayat 7 coba. Ayat 7. Kalau mau ke mall lewat jalan lurus apa yang bilang? Jangan ke mall dong, ke masjid. Ya, ke masjid. Nah. Kamu tahu nggak gimana rasanya kalau tersesat? Mantap ini. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Terus ada lagi? Dah ya. Kamu tahu nggak rasanya tersesat? Itu ada di surat di ayat ke-7. Antum, ayo ayat ke-7. Antum ayat ke berapa? 7. Antum ayo pertanyaannya. Di mana jalan yang lurus dalam surat Al-Fatihah? Di mana? Pada ayat berapa? Ya, oke. Selesai. Sudah semua? Sudah selesai. Mumtaz. Setelah tamhid tilawah. Masing-masing tilawah ayatnya sendiri-sendiri. Gak usah didengar yang lain, enggak apa-apa. Masing-masing baca ayatnya sendiri-sendiri. Sekelompok. Antum kan ayat 2 kan? Ayat yang tadi dipegang antum ayat 7. Ya. Silakan baca sendiri-sendiri. Sudah bisa sebetulnya. Oh, sudah bisa. Saya sudah bukan. Oh iya benar. Tidak. 12 menit lagi. Iya. Anda langsung ke tafsir aja. Sudah? Sudah semua? Ini contoh tamhid. Sebelum makan atau minum biasanya kita membaca Al-Bismillah itu ya. Baik, setelah tamhid selesai, tilawah selesai. Sekarang masuk, tilawah selesai ya. Tilawah itu ada di T yang di sini. Ada di T7 nih. Di 7T ini ada tilawah, tahsin, tahfidz. Itu selesaikan dalam bab antum masing-masing. Ya, yang tilawahnya santri belum lancar, masukin ke 7T. Kalau udah lancar, tilawah itu sebenarnya harusnya sudah baik, sudah fasih harusnya, sudah hafal harusnya, tapi tidak apa-apa. Kalau masih belajar, masih belum bisa baca, tidak ada masalah. Kita target di tadarus ini pemahaman dan pengamalan. Jadi untuk masalah tahsin, tahfidz nanti masuk ke workshopnya sendiri itu. Workshop sendiri. Jadi tilawah di sini semampunya aja dulu, antum baca. Yang penting setelah itu kita lewat ke tafsir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cepat ini. Siap-siap tafsir. T yang keberapa tafsir itu? 3. T yang keberapa tafsir itu? 3. Kalau di 5T yang ketiga. Kalau yang di 7T yang keberapa? 4. Bener nggak? Coba yang pertama apa? Tilawah, tahsin. Tahsin dulu kali. Tahsin, tilawah, tahfidz, tafsir. Antum di T4, kita di T3. Mirip lah, ya. Beda. Baik, apa maksud tafsir? Baca sama-sama. Nah, apa maksud tafsir? Oke, tujuan tafsir? Terus? Baca catatan penting. 1, 2, 3. Apabila dah. Apa tujuan tafsir? Nah, itu maksudnya. Kata, kalimat, ayat. Satu lagi. Jalan. Dia tariq ila tadabbur. Oke? Ada catatan. Apa catatannya? Kalau ayat sudah dipahami, cukup. Cukup. Qul huwallahu ahad. Paham? Udah langsung kita tadabburi. Qul artinya apa? Oke, perintah apa? Pernyataan. Berarti ente disuruh ngapain? Katakanlah, berkata. Mengatakan apa?
Kul wallahu. Allah itu saja. Mengatakan dengan lisan saja atau dengan hati? Dua-duanya bisa. Masya Allah. Itu namanya tadabbur, udah masuk tadabbur. Jadi udah tafsirnya lewatin aja. Karena mafhum. Karena apa? Mafhum. Karena sudah difahami. Tapi buat guru sebaiknya baca dulu tafsir Qul huwallahu ahad sebelum antum ngajar supaya wawasan antum lebih luas. Sebenarnya tanpa baca tafsir sudah difahami, bisa langsung mentadaburi. Tapi kalau antum baca tafsir dulu lebih baik. Qul huwallahu ahad. Qul, apa hikmahnya? Lebih baik kalau antum persiapan. Karena antum ini adalah seorang guru. Oke ya. Kita lanjut. Catatan kedua. Baca 1 2 3. Sesuai kebutuhan majelis. Kalau majelisnya masyayikh seperti antum, susah antara tanyanya. Wah, tafsir bisa diperluas. Qul huwallahu ahad. Huwa artinya apa? Dia. Huwallahu ahad. Oke. Bisa diperluas tafsir dengan makna misalnya kenapa ada huwa, kenapa enggak ada huwa, kenapa ada huwa enggak langsung Allah, nanti diperluas di situ bisa tergantung majelis. Misalnya memperluas tafsir bisa dengan asbabun nuzul. Memperluas tafsir bisa dengan apa sebab turunnya ayat ini, itu masih di bab tafsir nanti. Tafsir, pembahasan bisa meluas. Atau hadis terkait al-ikhlas, itu juga nanti masuk dalam pembahasan tafsir. Apa hadis tentang al-ikhlas? Anda jelasin. Disunnahkan baca al-ikhlas pagi dan sore setelah sholat 5 waktu gitu-gitu. Sebelum tidur gitu-gitu. Mafhum? Bisa dipersempit, bisa diperluas. Tergantung kebutuhan. Lanjut. Tapi kebanyakan masyarakat itu sukanya yang ringkas-ringkas. Sampai baca imamnya pun sukanya yang ringkas-ringkas. Cara menerapkan T ketiga. Cara antum mau menerapkan T ketiga dalam mengajar. Kalau antum mengajar T ketiga, seberapa dalam sih antum bisa menerapkannya? Sebenarnya cara nerapinnya simpel aja. Pertama lihat, suruh jamaah atau santri melihat terjemah. Baca sama-sama. 1 2 3. Antum suruh Pak, Bu, santri baca terjemahnya. Itu langkah pertama sudah dianggap T ketiga. Udah, nggak usah repot-repot kalau santrinya memang masih sangat dasar. Yang kedua, jika difahami, paham nggak kamu nak? Malik yaumiddin. Apa arti Malik yaumiddin? Allah pemilik hari. Paham nggak? Paham. Udah langsung masuk tadabbur. Siapa pemiliknya? Apa hari pembalasan? Apa yang akan terjadi pada hari pembalasan? Mana raja-raja yang dulu memiliki di dunia gitu. Tadabbur itu nanti antum masuk ke dalam ayat untuk mengambil pelajaran dengan pertanyaan. Oke? Jadi yang pertama, suruh peserta kita atau murid kita melihat apa? Setelah itu, kalau paham langsung? Oke. Kalau mau pendalaman silakan baca, bahas melalui tafsir. Silakan dibahas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Paham? Udah selesai. Paham. Anda masuk tadabbur. Gitu. Kalau belum paham, kita baca lagi artinya. Kalau udah paham, tadabbur. Kalau Anda mau meluaskan, Anda mau luaskan biasanya dipotong dulu. Bismillah, apa arti bi? Apa arti Ar-Rahman secara khusus? Apa arti Ar-Rahim secara khusus? Itu nanti perluasan tergantung majlis. Fahim? Lanjut. Tata cara pendalaman T ketiga tafsir. Ah, ini berat nih. Tar lu. Ini dulu yang gampang. Bagaimana cara, kalau antum, kan T ada berapa T? T1 pertama apa? Tamhid. Tadi caranya gimana? Oke, T kedua apa? Silakan baca. Kalau mau fasih-fasih itu ada tempatnya dan harusnya fasih tentunya. Tapi di sini porsinya jangan terlalu banyak karena porsi kita mau porsi tadabbur tazkiyah di sini. Oke, setelah T kedua antum mau tafsir kan? Tafsir juga kalau waktunya singkat udah singkat aja. Habis itu baru masuk ke T 4, baru kemudian T 5. Sekarang ceritanya
antum mau memperdalam pembahasan di T3-nya. Mau memperdalam di, kalau mau memperdalam di T3, seorang guru melakukan langkah ini. Nah, ada 7 langkah seorang guru untuk memahami T3. Ini gampang. 1, langkah pertama, contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Arti perkata, Anda pahami dulu. Bi, ism, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lewat. Yang kedua, memahami perfrasa, per kalimat. Bismillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Pahami dulu per kata, kemudian per potongan, per frasa. Kemudian makna, pahami ayat sesungguhnya, seutuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Udah? Paham Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha. Dah. Kemudian baru baca kitab tafsir. 1 sampai 3 itu simple, 4 sampai 7, 4 sampai 5, 6 itu mulai baca kitab tafsir. 4, baca sama-sama. Baca kitab tafsir ringkas. Kita dalam tafsir ini memperingkas sementara, memperingkas dulu, jangan dalam-dalam dulu ya. Kita baca tafsir ringkas karena kita ingin mempermudah masyarakat dan anak-anak santri kita, adik-adik kita. Baca tafsir ringkas, tugas baca ngapain? Ngapain? Lihat sana. Antum baca tugasnya ngapain? Memisahkan antara makna, tadabbur. Ulangi, tugas antum ketika antum baca buku tafsir, antum memisahkan apa makna itu? Penjelasan kata atau apa itu tadabbur? Di ayat itu, di dalam buku tafsir itu antum cari ketika baca buku tafsir, ini penjelasan ayat. Oh, yang ini bukan ini tadabburnya si penulis tafsir. Paham? Ulangi, ketika antum baca tafsir, di benak antum langsung pasang 3. 1, cari makna. Makna itu dibagi lagi. Makna apa? Per kata atau per? Dah, cari makna per kata, per frasa. Oh, beliau lagi jelasin makna per kata, lagi jelasin makna per kalimat. Habis itu, setelah itu antum cari di dalam tulisan beliau tadabbur. Apa tadabbur? Bukan kita yang ngambil. Tadabbur dari apa arti tadabbur? Apa arti tadabbur? Gampangnya, hikmah dan pelajaran. Cari di situ hikmah dan pelajaran. Biasanya penulis tafsir menunjukkan ayat ini berkaitan dengan ayat ini, menunjukkan itu udah bukan, itu bukan tafsir, bukan makna ayat, bukan T3 tapi masuk ke T4. Antum ngantuk ya? Gak, anak takut ngantuk, sayang antum kalau ngantuk. Karena ini paling berat, cuman ya waktunya waktu sisa ya. Harusnya dari awal ini ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Setelah antum apa tadi? Memisahkan makna, tadabbur, tazkiyah. Tazkiyah apa arti tazkiyah? Baik, maksudnya apa? Pengamalan. Pengamalan ada 2. 1 hati, 1 paham. Ketika di dalam buku tafsir disebutkan berdasarkan ayat ini kita harus banyak memuji Allah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Berdasarkan ayat ini atau ayat ini memerintahkan kita untuk banyak untuk memuji Allah misalnya. Kalau dia bilang hendaklah kita memuji Allah, itu masuknya adalah tazkiyah. Ada di situ di buku tafsir, tapi sebenarnya itu adalah di dalam teori 5T itu adalah paham? Antum bagi. Habis itu antum setelah baca satu kitab, antum bandingkan antara kitab, ada kitab A, kitab B, kitab C. Kemudian antum mencatat penjelasan tambahan yang didapat dari setiap kitab, kemudian bertanya dan belajar kepada guru. Baik. Tentu ini berat, tapi waktu sisa Anda nggak mau lanjutin. Soalnya bukan berat. Maksudnya butuh konsentrasi penuh. Sebentar. Apa tujuan kita baca buku tafsir? Apa tujuannya? Memperdalam. Karena antum Anda mau ngajarin antum cara baca buku tafsir. Langsung aja ke tugas. Sini, Set.
Anda nggak usah jelasin, langsung ke tugas saja. Ya. Ini butuh buku tafsir. Sini, kita langsung ke tugas. Langsung kasih tugas ini kan? Ya. Hah? Iya, Anda mau jelasin dulu. Oh, bagiin dulu, Ustaz. Bagiin dulu. Habis itu selesai istirahat, sampai asar istirahat. Antum ngambil ayat berapa silahkan diambil. Ada 4. 1, 2, 3. Ya. Ya. Coba sebentar. Ini worksheet ya. Sudah fokus semua? Minum dulu, minum. Minum, silakan minum. Ana izin sampai menjelang zuhur ya. Biar ini PR, habis itu antum kerjain di rumah. Ya. Ana izin. Jauh rumahnya ya. Izin habis ini antum tidur sampai jam 3. Ya, izin sebentar. Sudah? Sudah minum? Gini. Ini lembaran ini. Lihat lembaran ini. Tafsir apa? Surat Al-Fatihah. Ayat berapa? Masing-masing ayatnya ambil. Sudah semua megang ayatnya? Antum ayat berapa, Ustaz? 2. Di bawah Muyassar ada tafsir Mukhtasar. Satu lagi, satu orang 2. Satu lagi tafsir apa? Di bawahnya lihat dabbaru. Ada berapa buku tafsir? Di mana buku tafsir ini? Buka sekarang semuanya, buka tafsir web online. Ayo, biar nggak ngantuk. Tafsir web online. Semua buka tafsir web online. Mungkin udah ada yang tahu. Ya, tafsir web online. Tafsir web online. Buka tafsir web online. Buka tafsir web online. Buka surat Al-Fatihah ayat 1 dulu. Al-Fatihah ayat 1. Al-Fatihah ayat 1. Klik di nomor. Sudah? Klik di artinya, ada nomor 1 warna biru. Artinya nomor 1 warna biru. Artinya ada nomor 1 warna biru. Coba pastikan semua udah apa belum? Sat, tolong dipantau, Sat. Artinya warna biru. Sudah? Sudah belum? Sudah semua? Sudah semua? Scroll ke bawah. Tafsir yang pertama namanya tafsir apa? Di bawah Muyassar ada apa? Di bawah Madinah ada apa? Mukhtasar. Dah. Ulangi. Jangan baca yang lain. Nanti antum bingung. Tak dulu. Nanti kalau mau baca tafsir lain, daurah berikutnya. Daurah ini cukup baca tafsir apa yang pertama? Di bawahnya? Di bawahnya lagi? Dah. Satu lagi, di paling bawah lagi ada lihat dabbaru, tapi ayat 1 nggak ada. Ayat 1 nggak ada. Sekarang, sebentar, pindah ke ayat 2. Naik ke atas lagi, pindah ke ayat 2. Ayat 2. Ayat 2, tafsir pertama apa? Tafsir kedua apa? Ketiga apa? Mukhtasar. Cari di situ lihat dabbaru. Nomor berapa itu? Tafsir lihat dabbaru. Cari ke bawah. Dah. Nomor 5 ya. Sudah? Kita akan membaca 5 kitab tafsir. Ini latihan membaca kitab. Latihan membaca kitab. Tentu bagi yang tidak bisa bahasa Arab, ini caranya. Kalau bagi yang bisa bahasa Arab, mungkin bisa baca kitab aslinya, ya. Antum bisa baca kitab aslinya. Tapi anak ngajarin, anggap aja kita semua nggak bisa bahasa Arab dulu dah, ya. Apa tadi? Rasulan wa ba'ats fihim rasulan. Anggap aja semua nggak bisa bahasa Arab dulu. Sudah?
Berapa tafsir yang akan kita pakai? 1, 2, 3, 4. Dah. Masing-masing mencari ayatnya yang dia pilih tadi. Sudah? Ana ayat berapa tadi? Ana ayat berapa? Ana tadi milih ayat berapa? Ini ayat Ana nih. Baca sama-sama. Ini yang Ana pilih ayat 1. Tafsir apa ini? Kerjakan satu-satu. Itu kan kotaknya satu-satu. Muyassar dulu habis makan. Terus habis sholat muyassar. Habis makan mukhtasar. Terus tidur sebentar, bangun Al-Madinah. Tidur lagi, bangun lihat dap baru ya. Satu, jangan bareng-bareng nanti antum capek. Satu tafsir, satu waktu istirahat, buka lagi tafsir berikutnya. Paham? Sekarang Ana mau mulai dari tafsir muyassar. Baca tafsir muyassar di tempat antum aja. Baca tempat antum sama-sama. Ana kendalikan. 1, 2, 3. Ayat 1 tafsir muyassar. Tar 1, 2, 3. Allah adalah zat yang berhak, yang tidak ada yang lain selainnya. Dan ini adalah merupakan nama paling khusus di antara nama-nama Allah Ta'ala yang tidak dinamai dengan nama ini kecuali Allah yang maha banyak berkahnya lagi maha tinggi. Ar-Rahman, yaitu yang memiliki rahmat umum yang meliputi seluruh. Ar-Rahim, yaitu penyayang, yakni kepada orang-orang yang mukmin. Dan keduanya ini apa? Ar-Rahmanir Rahim, merupakan dua nama di antara nama Allah Ta'ala yang keduanya mencakup penetapan sifat sayang Allah sayang bagi Allah sebagaimana yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita mulai dari apa tadi? Kalau tafsir itu pertama cari yang perkata di sini yang mana? Penjelasan perkata di sini mana? Allah. Siapa yang jawab Allah tadi? Ada penjelasan perkata tentang Allah di sini. Mana penjelasan tentang Allah? Iya, ini penjelasan tentang Allah. Pencet ya, Ustaz. Nih, dari sini. Allah adalah merupakan nama untuk Rabb yang maha banyak berkahnya lagi maha tinggi. Zat yang berhak diibadati, yang tidak ada yang lain selainnya. Dan ini adalah merupakan nama paling dari sini sampai maha tinggi. Ini penjelasan tentang apa? Allah. Cari lagi yang perkata. Terus. Yang mana? Dari mana sampai mana? Dari sini sampai seluruh makhluk. Terus penjelasan Ar-Rahim. Mu'min. Dah, selesai perkata. Cari penjelasan per frasa, per kelompok, per kalimat atau per frasa. Ada di sini yang mana? Coba. Perkata 1, bismillah. Bismi, ada nggak keterangan bismi di sini? Ada nggak bismi? Yang mana bismi? Bismillah ada, bismillah. Bismillah yang mana bismillah? Dengan menyebut nama Allah sambil mohon. Itu bismillah itu. Allah tadi udah. Ar-Rahman sendiri udah. Ar-Rahim sendiri udah. Sekarang bismillah tadi udah. Bismillah ada. Potongan kedua Ar-Rahman Rahim. Ada nggak Ar-Rahman Rahim? Dari yang mana? Yang ini. Maka hasilnya kita analisa. Ini terjemahannya terkadang agak kacau karena mungkin terjemahan alat, bukan terjemah. Yang penting ada. Alhamdulillah. Kita pakai dulu aja yang ada. Ini dari internet kan? Dari online website ya. Nah, maka jadi seperti ini. Memisahkan makna tadabbur dan tazkiyah. Jadi begini, perkatanya tadi yang pertama ada kata jelaskan Allah, siapa Allah. Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Yang rahmatnya untuk seluruh makhluk. Ar-Rahim, yang penyayang kepada orang-orang, khusus orang. Nah, per frasa tadi apa? Bismillah. Yang mana bismillah? Aku memulai membaca dengan menyebut nama Allah sambil memohon. Di sini kata pertolongan penting ini. Kata pertolongan berarti di sini bismillah tidak hanya menyebut nama Allah, tapi ada unsur memohon pertolongan. Jadi dapat informasi di sini tambahan. Berbeda dengan terjemahan Depak. Terjemahan Depak hanya dengan
di sini kita dapat informasi, oh berarti kalau nyebut nama Allah, artinya saya sedang minta pertolongan. Tolong aku ya Allah. Gitu ya. Ini cara bacanya. Kemudian Ar-Rahman Rahim. Apa artinya? Sifat Allah. Bedakan antara Allah dengan Ar-Rahman Rahim. Allah yang pertama adalah nama khusus. Yang kedua ini adalah Ar-Rahman Rahim, sifat Allah. Oke, per ayat tidak ada per ayat, tapi dipecah-pecah. Yang ada pecah-pecah, tetapi tetap dapat dipahami. Tadabbur ada nggak? Tazkiyah? Lainnya ini bisa hadis, bisa ayat terkait. Terkadang ada ayat terkait dimasukkan situ, ada hadis, di situ ada perkataan ulama atau perkataan sahabat, itu lainnya, taruh di lainnya. Paham? Paham nggak? Antum kerjakan itu di mana? Di kamar antum, 2 lembar aja. Mukhtasar dan Muyassar. Yang Madinah lihat baru kuat nggak antum? Kalau kuat kerjain semua. Ya udah. Paham tugasnya itu? Hasilnya seperti ini. Lihat sebentar. Awalnya seperti apa? Awalnya seperti ini nih. Awalnya paragraf semua, tapi ketika kita pecah-pecah ternyata jadinya seperti ini. Ada yang tadabbur kok, ada yang isinya tadabbur nanti. Ya kelihatan kok ini tadabbur, masukin ke tadabbur. Baik, selesai tugas antum, kerjakan. Semua tafsir apa 2 tafsir dulu? Hah? Ustaz? Semua. Fokusnya di 2, Ustaz, tapi kalau misalnya ada waktu nanti di waktu selanjutnya boleh dilanjutkan. Ya udah 2 dulu. Ya, 2 tafsir yaitu 1 dan mukhtasar. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ana kelamaan, karena kalau ana akhirkan sayang ini biar dikerjakan di kamar masing-masing. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.